Shalom teman-teman, luar biasa, apa kabar? Saya harap teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Sudah lama kita gak bertemu ya. Saya pun juga merasa kangen dengan persekutuan, dengan bertemu dengan kalian semua, teman-teman semua. Dan kita sama-sama berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Dan hari ini spesial, kita mau sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau sama-sama menaikkan setiap pujian syukur kita, penyembahan kita, kerinduan kita yang mungkin kita udah lama gak PA bareng, kita gak ketemu sama teman-teman seperjuangan kita. Hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk mencari posisi yang ternyaman. Kita mau siapkan hati, pikiran kita, supaya kita siap untuk menerima setiap berkat yang kita terima dari Tuhan nanti. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Kasih-Nya yang nyata selalu kita rasakan setiap hari, tidak pernah berkurang, selalu ada dan selalu ada. Ya, Dia adalah Yesus, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
berdoa pada Tuhan Yesus untuk setiap kebaikannya, untuk setiap kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, Kau yang layak disembah, oh Yesusku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Engkau Allah yang setia Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan di masa sulit seperti ini ya Tuhan, saat kami berada di tengah pandemi yang entah kapan berakhirnya, kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersekutu, kami berkumpul, kami rindu ya Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk menyapa-Mu. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya hati kami menjadi satu untuk memuliakan nama-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, berkaryalah melalui hidup kami. Kami percaya Kau yang akan menolong, Kau yang akan menopang setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi setiap waktu, setiap saat di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah agenda pada hari ini, kiranya Kau yang akan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, luar biasa kita akhirnya bisa mengungkapkan kerinduan kita. Mungkin saat beberapa persekutuan masih online, ada PRPA, ada Maranatha, ada Komda, ada Korem. Tapi kita sama-sama percaya kita juga satu dalam Tuhan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Saya mau ajak teman-teman di sini untuk bersukacita. Mungkin di rumah sudah kangen untuk loncat-loncat, sudah kangen untuk menyanyikan lagu-lagu yang jingkrak-jingkrak seperti itu, boleh silahkan. Saya akan ajak
teman-teman untuk menyanyikan satu lagu Kau Tuhan yang benar. Yesus Kristus karena Dia Allah yang hebat. Oke, gimana masih semangat teman-teman? Sudah rindu untuk berkumpul-kumpul bareng? Tapi tahan dulu, kita harus masih tetap di rumah karena ya kondisinya seperti ini. Tapi jangan khawatir, kita saat ini akan bareng-bareng buat nyanyiin satu lagu lagi biar tambah semangat, dan teman-teman juga bisa mengobati kerinduan teman-teman untuk PA bareng sama teman-teman yang lainnya. Satu lagu lagi yaitu Allahku Dahsyat. Hujan bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh tinggikan namamu Allahku dahsyat. Ya, gimana, sudah berkeringat teman-teman? Sudah ngos-ngosan? Puji Tuhan belum. Kalau begitu teman-teman, saya mau bertanya sama teman-teman. Jadi selama pandemi ini kurang lebih sudah berapa bulan ya? 5 bulan kurang lebih. Teman-teman ngapain aja gitu? Apakah teman-teman sekolah online? Sudah pasti. Atau apakah teman-teman mengisi waktu luang ini dengan apa? Kalau saya, puji Tuhan, selama waktu pandemi ini saya memiliki banyak waktu luang karena sekolahnya juga online dan lebih fleksibel waktunya. Dan di saat-saat seperti ini saya menggunakan waktu ini dengan melatih beberapa hal-hal yang baru, seperti misalnya saat ini saya sedang rajin menulis cerita pendek. Saya ketik, kemudian saya upload di blog saya. Nah, gimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga seperti itu? Apakah teman-teman, kita percaya ya teman-teman pasti punya talenta, segudang talenta yang Tuhan berikan pada kita. Apakah teman-teman mengasahnya atau bahkan teman-teman mempunyai talenta-talenta baru yang lahir? Kalau teman-teman penasaran, firman hari ini akan membahas tentang bagaimana kita memanajemen talenta kita, bagaimana kita mengembangkan talenta kita yang akan dibawakan oleh Mas Joko Susilo. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebagai pengantarnya saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami orang-orang yang senantiasa menerima berkat-Mu. Kami orang yang senantiasa menerima perlindungan-Mu di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah kurang panjang menjangkau setiap kami. Di dalam segala keterbatasan kami, justru kuasa Allah melimpah atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati kami, membuka pikiran kami, menyenangkan telinga kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami. Berkati hamba-Mu yang Engkau pakai. Kiranya seluruh perkataan hamba-Mu hanya berasal daripada-Mu. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang di rumah. Berkati setiap kami di dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, berkati kami, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Diberikan satu tema, God give talent. Tuhan memberi bakat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya bakat itu dan untuk apa? Dan bagaimana menemukan bakat itu di dalam diri kita masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar apakah bakat atau mungkin orang memahaminya sebagai hobi. Apakah benar bahwa hobi itu bakat ataukah bakat itu hobi? Nah, kita akan bersama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menemukan bakat di dalam diri kita, teman-teman bisa browsing di internet, di Google, cara menemukan bakat. Pasti akan banyak ditemui. Saya mencoba untuk mencarinya dan di sana ada banyak sekali cara untuk menemukan bakat. Tetapi apakah dengan cara ini kita akan memuliakan Tuhan? Apakah dengan cara ini, cara yang paling tepat kita melangkah di dalam Tuhan? Nah, saya akan menyebutkan beberapa cara menemukan bakat. Salah satunya adalah temukan hal yang disukai. Nah, teman-teman suka apa? Mungkin di bidang olahraga, mungkin di bidang kuliner, mungkin di bidang musik, bernyanyi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lakukan itu, hal-hal yang disukai. Kemudian lakukan itu terus dan tekun di dalamnya. Kemudian mencari hal yang bisa dikerjakan. Karena di tengah pandemi ini tentu waktu kita begitu longgar, waktu kita begitu banyak untuk melakukan banyak hal yang mungkin selama ini sulit kita lakukan karena keterbatasan waktu kita untuk sekolah, keterbatasan waktu kita untuk bekerja, dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bakat atau talenta itu. Dikutip di dalam Matius 25 ayat 15, di sana dikatakan bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Nah, kalau kita memahami ilustrasi ini, yang 5 talenta akan kembali menjadi 10 talenta. Kemudian yang 2 talenta akan kembali menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta dia tidak berani untuk mengembangkannya. Dia hanya menimbunnya. Dan kalau sang Tuhan datang, dia mengambilnya kembali. Dan ternyata apa? Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak mengembangkan dirinya. Dan penting pada malam hari ini
untuk kita mengembangkan diri kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah pandemi itu ada identiknya. Ada hashtag apa? Di rumah aja. Nah, kata di rumah aja ini tentu memberikan kita sebuah waktu yang begitu banyak. Kemudian ada kesempatan untuk berinteraksi dengan keluarga tercinta yang mungkin selama ini kita sama-sama sibuk. Nah, masuk di dalam bakat. Bakat bisa diartikan sebagai apa? Keahlian atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari keturunan atau berasal dari lahir. Jadi teman-teman memahami bakat ini, misalkan orang tua kalian itu memiliki bakat berdagang, pasti salah satu anaknya atau teman-teman juga memiliki bakat di dalam dagang. Nah, dengan melihat bakat yang dimiliki keluarga, teman-teman juga bisa menemukannya, bakat itu. Nah, saya akan mengajak kepada kita di dalam Alkitab cara menemukan bakat. Masih ingat dengan Daud? Dengan beberapa saudaranya yang tinggi besar dan mungkin berperawakan yang tepat untuk dipilih menjadi raja. Ketika Tuhan memilih Daud, dia justru jauh daripada penilaian manusia. Kalau kita melihat keahlian Daud, dia itu bekerja atau beraktivitas menjaga ternak. Ketika ternak-ternak ini sedang diserang oleh hewan buas, dia berusaha untuk menjaganya, mengamankannya. Kemudian ketika terik matahari, dia membawa ternak-ternak itu ke tempat yang teduh. Dan dia juga dikenal sebagai ahli kecapi yang senantiasa bermazmur. Nah, siapa sangka keahlian yang tidak dilihat manusia bisa menjadi seorang raja. Allah melihatnya menjadi potensi bakat dari lahir seorang Daud untuk menjadi raja dan akhirnya diurapi. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya menghargai apa yang baik yang sudah teman-teman lakukan selama ini, bertekun di dalamnya. Mungkin salah satu contohnya sifat yang sederhana adalah apa? Kejujuran. Daud pun juga memiliki kejujuran. Kalau dia tidak jujur, pasti dia juga tidak akan menjadi raja. Orang yang jujur itu bisa bekerja sebagai akunting, dia bisa dipercaya orang. Kejujuran ternyata menjadi sifat dasar yang begitu mulia untuk mengembangkan bakat seseorang. Jadi jangan pernah rendah diri ketika teman-teman merasa bahwa aku tidak berbakat, aku hanya orang jujur, aku hanya orang baik. Karena itulah yang dicari Tuhan. Nah, saya juga mengajak kepada kita semuanya untuk mengingat kembali Petrus. Ketika Petrus menjala ikan, Petrus tidak mengenal dirinya sebagai penjala manusia. Bahkan yang menemukan adalah kembali Allah. Ketika Daud ditemukan Allah, ketika Petrus ditemukan Allah menjadi penjala manusia, maka di sini kita boleh belajar bahwa seringkali kita terjebak di dalam pemahaman yang salah. Di dalam kita mencari bakat, ternyata kita salah mencari hobi. Hobi itu kesenangan. Tetapi bakat itu keahlian yang diberikan Allah sejak lahir. Belum tentu orang yang memiliki hobi adalah orang yang berbakat. Belum tentu juga orang yang berbakat itu memiliki hobi. Tetapi kita akan belajar keduanya. Apakah berkaitan? Saya mengilustrasikan di sini.
Di tengah pandemi ini seperti di dalam penjara, kita tidak bisa kemana-mana. Saya jadi teringat kisah Rasul Paulus. Di kitab Filipi di sana dikatakan bahwa Paulus di dalam penjara dia bertemu dengan Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus adalah pembantu atau hamba dari Filemon. Filemon itu teman sekerja Paulus. Nah, singkat cerita Onesimus ini berlaku curang. Dia mengambil harta si Filemon. Dia kemudian lari dan akhirnya tertangkap dan dipenjara. Tetapi apa yang dilakukan Paulus ketika bertemu dengan Onesimus yang bisa dikategorikan saat itu adalah orang tidak baik atau orang jahat. Paulus tidak pernah menyia-nyiakan waktunya sekalipun di dalam penjara. Paulus kemudian membina Onesimus. Paulus membimbing Onesimus, mengajarkan tentang firman Tuhan, sampai akhirnya Onesimus bertobat dan belajar melayani pekerjaan Tuhan. Saya akan membacakan cuplikan surat Paulus kepada Filemon. Di dalam Filemon 1 ayat 10 sampai 13. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Nah, di sini Paulus mengubah kelemahan seorang Onesimus menjadi sebuah kelebihan. Pernyataan Paulus yang sangat luar biasa di tengah situasi seperti pandemi ini. Saya kutipkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, di sini kita memahami ketika Saulus bertemu dengan Kristus dan kemudian namanya diubah menjadi Paulus, maka saat itu kehidupan Paulus berubah total. Orang yang membenci pengikut-pengikut Kristus menjadi orang yang sangat mengasihi Kristus. Dia merubah hidupnya begitu rupa. Dia menyalibkan segala keinginan dagingnya. Bahkan dia berkata, kalau aku hidup adalah untuk Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, terkadang talenta itu bukan sekedar dari kelebihan kita, namun justru dalam kelemahan kita, ternyata disitulah Paulus bersaksi bahwa justru dalam kelemahan kuasa Allah nyata. Mungkin saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa aku sedang lemah secara perekonomian karena pandemi ini. Aku sedang lemah secara pergaulan karena aku tidak bisa lagi bergerak. Tetapi kamu masih memiliki waktu yang begitu banyak. Seperti seorang Paulus yang memiliki waktu yang banyak, dia bertekun di dalam pengajaran Tuhan. Justru Paulus menemukan Onesimus dalam kelemahannya di penjara karena kejahatannya, bukan di dalam kelebihan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus membangkitkan sifat baik Onesimus dan mendampinginya bertekun berbuat baik dalam kelonggaran waktu mereka bersama. Saat ini saya mengajak kepada kita semuanya, waktu kita benar-benar begitu banyak untuk kita mengembangkan diri kita. Jangan terjebak mencari kesenangan diri, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kuncinya adalah bertekun dalam Tuhan. Bertekun itu senantiasa terus-menerus pantang menyerah. Siapa tahu di tengah-tengah pandemi ini teman-teman bertekun di dalam doa. Teman-teman akan menjadi pendoa-pendoa syafaat yang sungguh dipakai Allah luar biasa. Siapa tahu di tengah-tengah pandemi ini teman-teman belajar memuji Tuhan dengan benar. Teman-teman akan dipakai sebagai worship leader ketika pandemi ini semuanya kita terbebas. Manfaatkan waktu ini begitu rupa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai terjebak untuk mencari kesenangan diri. Karena belum tentu akan memuliakan Tuhan. Tapi ketika teman-teman mencari kemuliaan Tuhan, pasti hidup teman-teman terpelihara. Satu kata, satu kalimat sebagai penutup bagi kita semuanya. Bakat bukan hobi. Hobi belum tentu berbakat. Tetapi bakat yang menjadi hobi akan berkembang pesat. Menemukan bakat itu baik. Namun bertemu Allah secara pribadi akan mengembangkan dirimu melebihi bakatmu. Terbukti Onesimus bukan hanya berbuah, bukan hanya berbakat, tetapi menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Hamba kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Mengucapkan segala puji syukur dan berterima kasih. Sejak lahir, Engkau mengaruniakan talenta kepada masing-masing kami. Talenta sebagai bekal kami untuk hidup, menghidupi kedagingan ini Tuhan. Talenta untuk bertahan hidup di dunia ini. Tetapi pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami menemukan talenta itu bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami menyerahkan diri kami, ketika kami mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan, maka Allah bekerja atas kami. Ketika kami secara pribadi membangun hubungan kami bersama dengan Allah, ketika kami mengakui segala kelemahan-kelemahan kami, justru di sanalah kami menemukan jati diri kami di dalam Tuhan. Engkau menuntun kami bukan hanya menemukan bakat kami, tetapi justru hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami menyadari seringkali kami terjebak untuk mencari kesenangan kami, tetapi bukan mencari kehendak Allah. Pada malam hari ini, kisah seorang Paulus menjadi pengingat bagi kami semuanya. Justru di dalam kelemahan, ketika kami semuanya fokus untuk mencari hadirat Allah senantiasa, maka Allah akan menuntun kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Mungkin selama ini kami terjebak, tidak menemukan bakat kami, karena kami seringkali juga salah di dalam kami mencari. Kami hanya mencari kesenangan kami, ternyata itu bukan yang Engkau kehendaki. Kesenangan kami itu tidak penting, tetapi kesenangan Allah menjadi yang terutama. Dengan mencari kehendak Allah senantiasa dalam hidup kami, maka hidup kami akan disenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, supaya waktu yang ada ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu, kesempatan bagi kami untuk menjadi pendoa, kesempatan bagi kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh kebebasan. Dan ketika itu semua menjadi kebiasaan, maka itu menjadi karakter yang baru di dalam Tuhan. Dan ketika pandemi ini boleh terlewatkan, kami telah diperbaharui, kami telah ditahirkan, kami telah menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan waktu dan setiap kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Tere. Terima kasih untuk Mas Joko yang sudah membawakan firman pada hari ini.
Dan saat ini saya mengajak teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri dimanapun teman-teman berada. Kita sama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menutup persekutuan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang indah ini, untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami. Saat hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersama teman-teman kami di GKJ Margoyudan. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya apa yang sudah kami terima pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa mengenali diri kami sendiri, bisa menggali setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa mengolah, bisa mengasah setiap talenta tersebut, dan bisa menjadikan talenta tersebut sebagai berita kebenaran, berita kemenangan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami sempurnakan setiap doa-doa kami ini dengan mengucapkan doa yang selalu Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan telah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.